Halo Sobat RC Zigzag, selamat datang di channel RC Zigzag. Video kali ini kita mau review dan unboxing RC ya. Di sini ada si Freeman dengan packaging yang sangat besar seperti biasanya, berwarna coklat dan juga masih dihiasi dengan gambar 3 buah RC di bagian kiri, kemudian di bagian satunya sama dengan gambar yang sama dengan model RC bervariasi, ada 3 macam RC 1/10. Dan di sini kita mau coba review RC dari si Freeman dengan model Hilux Mojave atau Roll Cage. Seperti apa bentukan dari si RC ini? Apakah menarik, apakah worth it buat RC pemula, apakah bisa menjadi rekomendasi dengan harga yang segitu? Mari kita buka saja boxnya langsung. Sebelum kita buka, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan nyalakan tanda lonceng. Dan juga subscribe channel dari Om Ewa, membahas seputar dunia RC Adventure. Langsung saja mari kita buka. Mulai dari kita mendapatkan bodi, ban serep, dan juga cover flatbed bagian belakang. Ada tentunya stiker dari FS Freeman dan juga part aksesoris. Roll bar bagian belakang atau bagian deck bagian belakang, kemudian ada kit RC-nya. Oh ya, di sini tambahan info, kita review RC Hilux Roll Cage ini hanya bagian kit, jadi ini belum include untuk remote. Tampak di sini kosong. Remote tentunya dengan receiver satu paket, kemudian baterai. Tetapi kita sudah mendapatkan kit ya, mulai dari bumper bagian depan. Sebelum itu mari kita langsung saja buka dan kita kulik apa saja kelebihan dan kekurangan. Wayo. Sebelum kita mulai review keseluruhan, kita pasang terlebih dahulu agar maksimal dalam review kali ini. Mari kita pasang. Ya, ini dia sudah kita pasang part aksesoris dari si Freeman Roll Cage dengan bodi Hilux Roll Cage bagian belakang. Tadi cukup tricky untuk pemasangan flat deck bagian belakang ini ya, karena perlu membongkar bagian roll bar terlebih dahulu untuk memasukkan seperti bordes tapi dari bahan mika ya, seperti itu. Mari langsung saja kita review mulai dari bodi. Bodi sendiri kita mendapatkan bodi Lexan transparan, setengah bodi saja ya, setengah bodi. Kemudian bagian belakang dengan model Roll Cage. Selanjutnya untuk bagian depan, kita mulai dari bagian depan, ada klip untuk pemasangan bodi yang tersambung dengan body post bagian bawah atau dalam. Ada 4 titik, 2 bagian depan dan 2 di bagian belakang. Selanjutnya untuk bagian depan ada bumper dari bahan plastik solid, tapi ini ya dengan bahan plastik solid. Kemudian juga ada lampu LED untuk menunjang pencahayaan jikalau sobat RC bermain di waktu malam atau kurang pencahayaan. Dan juga ada LED bar bagian atas
Jadi total ada 2 lampu untuk bagian depan, di bagian atas, di bagian bawah, bagian bumper. Kemudian polos ya, dari bodi polos, tampak transparan semua sehingga nampak bagian dalaman atau bagian jeruan CRC ini tampak jelas. Selanjutnya untuk bagian samping seperti ini ya, terlihat cingkrang, kurang lebih 3 jari masuk di bagian fender depan. Kemudian bagian fender belakang 4 jari. Roll bar bagian belakang terdapat aksesoris apar sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada 2 piece atau 2 buah. Kemudian ada ban serep atau ban cadangan. Pastinya ini bisa kita gunakan untuk mengganti dari keempat buah roda yang sudah terpasang. Untuk roll bar sendiri cukup bagus dari tampilan, dari look bagian belakang, lebih seperti off-road ekstrim ya, tampilannya sangat garang. Untuk bagian klip bagian belakang berada di bagian deck, di samping atau di depan dari ban serep. Tentunya masih terjangkau untuk digapai dengan tangan atau jari. Untuk bodi sendiri terbuat dari mika, tentunya riskan untuk pecah ya. Nah, tadi kita menyinggung tentang pemasangan bordes ini yang terbuat dari mika. Sebelum ini kan kita mendapatkan secara terpisah atau belum terpasang, jadinya kita perlu memasang sendiri. Jadi sobat RC, bila mana membeli RC ini, pasang terlebih dahulu untuk bagian ban serep atau ban cadangan. Bagian serep dipasang di bagian bordes terlebih dahulu, terdapat 3 titik. Kemudian selanjutnya baru membongkar bagian roll bar ini. Roll bar cukup bagian atas saja, yang menyilang ini kita lepas, kemudian bisa kita mulai masukkan seperti itu. Jadi tanpa harus membongkar semuanya, hanya perlu bagian persilangan bagian ini saja. Selanjutnya baru bagian belakang, tidak ada stop lamp atau lampu stop ya, atau lampu sein. Realistik bagian belakang belum ada. Jadi bila mana sobat RC menambahkan untuk penerangan atau sebagai ya mengejar scale, ya dipasang sendiri menurut imajinasi dan kreatif sobat RC semua. Nah, untuk bagian belakang, sorry sobat RC, ternyata ada lampu stop lamp di bagian bawah. Lampu stop lampnya terdapat di bagian bawah ya, ada. Selanjutnya kita bedah bagian dalam ya, kita lepas dulu body post. Jadi seperti ini penampakan polosan untuk body RC Hilux Roll Cage ini. Tentunya body ini bisa kita pasang di RGT 8600, RGT 86110, Axial SCX10, VRX Varanus, dan juga FS Racing Freeman. Jadi semisal kemarin kita review dan unboxing Freeman dengan bodi Bronco klasik, bisa kita rubah bodi ke model Hilux Roll Cage. Ya mungkin sobat RC yang suka bodi transparan bisa ditambahkan mungkin pernak-pernik di dalamnya, lebih kelihatan elegan sesuai selera kalian masing-masing. Selanjutnya kita review untuk kitnya. Nah, tadi lupa, kita mendapatkan buku panduan hanya seperti ini. Ada 2 lembar, yang satu polosan dan yang satunya tata cara pemasangan dari CRC ini. Sudah seperti itu saja. Oh ya, ternyata ada, sorry, ada stiker tadi buku panduan di sini. Apakah masih sama dengan si Freeman Bronco klasik kemarin? Ya, sama dengan nomor seri dari part masing-masing. Sangat detail, nice. Oke, overall is ya good. Untuk stiker kurang lebih sama seperti si Bronco klasik. Bisa sobat RC untuk pasang, bisa juga disimpan saja boleh. Dan ada part aksesoris cadangan untuk RC ini. Selanjutnya kita review untuk bagian kit
jeruan. RC ini wheelbase 313 mm dengan panjang 576, kemudian lebar 238 dari roda bagian kanan tepi luar hingga roda tepi kiri bagian luar. Untuk tinggi di 240 mm. Ground clearance dari sini diklaim kurang lebih 77 mm. Tapi untuk di keterangan kita mendapatkan keterangan dari motor ya, atau dinamo. Tapi di sini kita belum mendapatkan motor, dinamo, remote, dan juga air receiver-nya, dan juga baterai. Jadi bila mana sobat RC membeli RC ini perlu menambah remote, baterai, dan juga motor. Sudah itu saja. Tetapi untuk varian satunya komplit ada dengan bodi seperti ini, plus atau include baterai, remote, dan juga motor. Hanya berbeda 3 hal itu saja. Selanjutnya kita lihat dari jeruan ini ada body post 2 bagian depan dan 2 di bagian belakang dari bahan plastik. Kemudian untuk ada baterai atau tempat baterai di bagian depan. Untuk gearbox atau motor terletak di bagian tengah. Untuk bagian belakang kosongan hanya mount sasis. Bagian belakang untuk lampu realistic lamp. Selanjutnya untuk sasis ini SCX, mirip SCX 10 generasi 2. Lanjut ke bagian shock breaker. Di sini dual spring dan juga sudah oil shock. Bisa kita setting kekentalan dari oli shock breakernya, dan juga adjustable. Bisa kita atur mau lebih empuk, lebih soft, atau lebih keras. Shock breaker bagian depan dan bagian belakang sama. Coba kita ukur panjang dari shock breaker ini. Shock breaker di 90 cm, 90 mm, depan 90 meter dan belakang 90 mm. Untuk shock breaker dari bawaan ribonnya cukup keras. Mungkin perlu kita setting, kita atur nanti oil shocknya sebelum kita test drive uji berkala, atau hanya seperti ini saja kita coba test drive settingan dari pabrikan langsung kita uji berkala. Selanjutnya untuk gearbox kosong ya, tidak ada motor, belum ada motor, jadi sobat RC perlu menambah motor sendiri. Kemudian untuk bagian set plate dari bahan plastik sama seperti dari tampilan, persis sama seperti FS Freeman Bronco Classic kemarin yang sudah kita review. Dan juga ada box untuk receiver sebagai pengaman, cover box. Coba kita buka. Nah, kosong. Kita hanya mendapatkan pinion di dalam cover box receiver. Pinion dengan ukuran 13, total 13 gerigi. Lanjut coba kita buka bagian gearbox. Sudah kita buka bagian gearboxnya, dashboard gear. Tadi juga sudah ada pinion, tinggal sobat RC menambahkan motor saja. Untuk bagian kopel dan shaft kopel dari bahan plastik, coba kita tes dengan magnet ya, dari bahan plastik. Selanjutnya bagian bawah ya, kita coba lihat dari bagian bawah. Link dari bahan stainless, tidak menempel magnetnya. Dari bahan stainless cukup besar. Coba kita ukur ukuran dari link. Ukuran di 7 mm, lebih di 7 mm. Total ada 8 link, 4 bagian depan dan 4 bagian belakang. Untuk skid plate dari bahan plastik, side plate bahan plastik, kemudian bonggol sama dengan si Freeman Bronco Classic kemarin. Tentunya dengan bevel dan pinion yang katanya dari pabrikan sangat oke. Tanpa diragukan dari pabrikan, ini gear dan pinion yang sangat kuat dan bakoh. Jadi
Sobat RC tidak perlu khawatir ketika bermain RC ini. Kita gas, maju mundur, kita sentak-sentakkan aman. Tapi untuk bodi sendiri perlu diperhatikan karena ya dari bahan Lexan mudah pecah dan ini juga transparan. Jadi untuk kotor-kotor bagian dalam, untuk membersihkannya harus teliti dan bersih. Kopel shaft kopel bagian depan dan belakang plastik, bonggol bagian depan dan bagian belakang untuk covernya dari bahan metal. Selanjutnya untuk di sini juga ada panhard dari bahan stainless, kemudian link steering juga bahan stainless, link servo stainless, horn. Oh, ini satu lagi tambahan untuk sobat RC, perlu menambahkan servo penggerak roda depan ya, kita perlu mendapatkan. Jadi total ada 4 dari remote plus receiver, kemudian dinamo atau motor penggerak, selanjutnya baterai dan juga servo. Jadi ada 4 hal yang harus ditambahkan dalam RC ini. Tentunya dengan merek dan harga sesuai sobat RC masing-masing. Selanjutnya apalagi ini? Coba nanti kita pasangkan gearbox dari si Freeman Bronco Classic, kita coba pasang di sini untuk kita test drive nanti. Dan untuk bagian depan as roda dengan model XVD, kemudian kita pindah ke bagian roda. Untuk roda sendiri medium ya, tidak terlalu keras tapi tidak juga terlalu empuk, dengan model ban AT ukuran 42,5 mm untuk lebarnya, kemudian untuk diameter luarnya yaitu 116 mm. Mari kita coba buka tos. Nah, ini tampak untuk lem ya, sudah dilem dari pabrikan untuk meminimalisir resiko air masuk atau benda asing masuk ke dalam ban atau roda. Tidak terlalu empuk, tidak terlalu soft, dan juga sedikit cenderung keras. Jadi untuk grip ketika rintangan ekstrim menanjak atau menurun ya, ini gripnya kurang dapat. Jadi memang roda ini diperuntukkan untuk aspal, jalan datar, bukan untuk medan yang ekstrim atau curam. Selanjutnya pengait roda dengan model hex XVD dari bahan plastik. Lanjut kita pasang untuk gearboxnya, kita akan menggunakan si Freeman Bronco Classic sebelumnya untuk kita test drive atau uji berkala. Seberapa rekomendasikah RC ini untuk sobat RC? Jadi overall cukup bagus ya. Mungkin sobat RC hanya beda di bagian bodi saja. Jikalau ingin mewarnai atau memberikan warna ya, kita cat bagian depan sesuai selera mau warna apa dari sobat RC. Tentunya ada 2 yang perlu diperhatikan, bodi ban Lexan bagian depan dan juga bagian roll cage bagian depan, bordes dari bahan Mika atau bahan Lexan. Tapi ini cukup tebal tapi ya juga riskan. Oh ya sobat RC, tadi juga sedikit info lagi, ketika memasang part aksesoris ini semua untuk bagian khususnya untuk bagian bodi ada berapa ini, 6 titik di bagian dalam ya, ada 6 titik. Kebetulan tadi kurang pas atau kurang presisi antara lubang di bagian bodi dan juga lubang di bagian bobol bagian belakang. Nah, ini sedikit info, sedikit tips apabila kurang pas untuk khususnya untuk bagian kanan dan kiri, kita pasang terlebih dahulu untuk pengait di bagian bawah ya, 2 pengait di bagian bawah dan juga 2 pengait di bagian atas, baru kemudian kita memperbesar lubang di bagian kanan kiri sehingga memungkinkan untuk mendapatkan presisi dari bodi ini. Tadi sudah saya solder sedikit untuk memberi ruang untuk pengait. Selanjutnya coba kita pasang gearbox dari si FS Freeman Bronco Classic di RC ini. Dan ini sobat RC zigzag sudah kita pasang electrical
teknikal terkait motor, remote, receiver, dan juga servo kita gunakan dari FS Freeman Bronco yang kemarin ya kita pasang di RC ini. Kita bisa lanjutkan review untuk perlampuan atau bagian realistic lainnya. Jadi di sini kita menggunakan receiver dari FSR kemarin GT15. Kita coba nyalakan terlebih dahulu remote on, kemudian RC. Nah, jadi coba kita tes lampunya. Oke. Jadi bagian depan nyala warna putih, bagian LED bar juga nyala, kemudian di bagian belakang untuk lampu juga nyala. Coba kita jalankan. Lampu bagian belakang mundur, maju, tetap standby ya. Mati, nyala, mati, kita coba tahan, hold. Nah, jadi di sini cuman bisa menyala dan mati saja dari lampu. Jadi rangkaian dari LED bar, kemudian lampu bagian bumper dan juga lampu bagian belakang disambung menjadi satu, kemudian satu soket masuk ke dalam receiver. Jadi menjadi satu arus atau satu jalur. Oke, lanjut kita akan test drive. Kita coba kekuatan performa dari RC Hilux Roll Cage ini. Kita akan test drive RC ini nanti dengan Om Ewa. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng, dan juga pastinya share. Untuk channel Om Ewa jangan lupa di like, share, and subscribe channel yang membahas seputar dunia RC Adventure. Langsung saja mari kita test drive.
Hasil uji berkala kali ini kita mendapatkan hasil yang cukup bagus. RC Hilux roll cage ini bisa melalui rintangan tapi dengan sedikit catatan ya. Mungkin perlu diganti ban dengan model khusus untuk off-road. Jadi untuk tanjakan bisa maksimal, karena terus terang tadi di tantangan tanjakan baik yang kering ataupun yang basah atau di media yang seperti lumpur, baik yang lembut atau yang basah, RC ini cukup mengalami kesulitan. Mungkin hanya catatan di roda saja, dan yang lainnya mungkin bisa disesuaikan dengan sobat RC semua, baik dari motor atau remote yang digunakan. Mungkin jikalau ini memakai motor Fusion Pro, kemudian baterai 3S ya 50C, minimal 50C, mungkin performanya akan beda dan hasilnya akan beda. Mungkin seperti itu saja review kali ini. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu channel RC Zigzag dan juga channel dari ini wong Om Ewa. Lu wongnya hilang. Oh alah, boleh kayak video. Nah kayak. Nah itu dia Om Ewa. Jangan lupa di like channel dari Om Ewa, channel yang membahas seputar dunia RC Adventure. Terima kasih, sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and ciao.